Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya nggih. Bertemu lagi dengan Bu Maula. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih yang akan membahas minuman halal dan minuman haram. Ada yang tahu apa itu minuman halal? Ya, benar. Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Minuman halal merupakan minuman yang suci atau bersih, tidak beracun dan tidak merusak tubuh. Jadi, segala sesuatu minuman yang tidak beracun, tidak merusak tubuh, tidak kotor, itu hukumnya halal, jadi disebut minuman halal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Lalu, apa saja sih jenis minuman yang halal? Ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama, ini Bu Maula jelaskan ya, jenis-jenis minuman yang halal. Yang pertama, semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Contohnya, madu, air susu dari binatang yang halal, air kelapa, itu semuanya halal. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya, arak yang berubah menjadi cuka. Walaupun sebelumnya arak itu hukumnya haram karena memabukkan. Setelah difermentasi dengan proses yang panjang, berubahlah jadi cuka, dan cuka itu halal hukumnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Contohnya, minuman bercampur alkohol atau dioplos dengan cairan lain yang bersifat najis. Selanjutnya, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal. Ini ada contoh apa saja minuman halal. Ada air susu, ada madu, ada air jus, air teh, dari sumber mata air, terus ada air cuka. Lalu bagaimana ya kita membiasakan mengonsumsi minuman yang halal? Agar sesuatu yang kita minum itu bernilai ibadah, dan seharusnya diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum minum sebaiknya membaca doa atau basmalah. Yang kedua, minuman yang diminum harus bersih, menyehatkan, dan masuk dalam kategori halal. Yang ketiga, minuman didapatkan dengan cara-cara yang halal, bukan hasil mencuri. Lalu, hikmah apa saja setelah kita meminum minuman halal? Yang pertama, terhindar dari dosa. Yang kedua, membawa ketenangan hidup sehari-hari. Yang ketiga, terjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Yang terakhir, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang minuman haram. Apa itu minuman haram? Ada yang tahu? Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh orang Islam karena adanya dalil yang jelas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu Muhammad
tentang khomer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Lalu ada dalil lagi tentang minuman haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Jenis-jenis minuman haram antara lain yang pertama khamar, minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman dari benda najis atau yang terkena najis. Contohnya itu ada air selokan najis dan itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, minuman yang diperoleh dengan cara yang haram. Contohnya dengan hasil mencuri, itu hukumnya haram. Selanjutnya, darah hewan, yaitu minuman hewani yang sudah diharamkan. Contohnya darah hewan, itu haram hukumnya. Selanjutnya ada minuman nabati yang diharamkan. Contohnya tuak dari aren, itu karena memabukkan. Yang terakhir, cairan dari perut bumi. Contohnya solar, bensin, spiritus, meskipun hanya digunakan sebagai bahan pengoplos, itu haram hukumnya. Selanjutnya, akibat meminum minuman haram. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati tertutup dari hidayah Allah dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Yang keempat, memunculkan sifat-sifat syaitonia seperti suka marah, bohong, berkhianat. Yang kelima, tubuhnya tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Bagaimana cara menghindari minum-minuman haram? Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa minuman haram sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, jaga keyakinan bahwa minuman haram adalah kotor, menjijikkan, dapat merusak jasmani dan rohani. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang berpeluang mengarah kepada kebiasaan minum minuman haram. Alhamdulillah, materi untuk hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.